Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di pelajaran akidah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara menghindari perbuatan syirik dan akibat dari perbuatan syirik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah tambahan rizki berupa pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halaman 22. Kalian buka Al-Islamnya, buku Al-Islamnya kelas 6 halaman 22. Cara menghindari perbuatan syirik. Di antara cara menghindari perbuatan syirik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita akan terhindar dari namanya perbuatan syirik. Yang kedua, mendalami ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita belajar agama Islam, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar mempelajari, akan tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita belajar ilmu tentang apa itu syirik dan bahaya syirik seperti apa, sehingga dengan itu kita harus menghindari daripada perbuatan syirik tersebut. Kemudian yang ketiga, mengikuti segala perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya. Kita ketahui bahwasanya syirik merupakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjalankan sholat 5 waktu. Dengan cara menjaga sholat 5 waktu, maka insya Allah Allah akan membantu kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji, lebih dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Dengan membaca Al-Quran, kemudian kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk menghindari dari perbuatan syirik. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa itu kesyirikan, balasan yang akan diperoleh bagi orang yang telah berbuat syirik, itu azabnya sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, banyak berzikir. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi, sekalipun kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kurang mengenakan, kita tetap berzikir kepada Allah. Sehingga lebih-lebih dalam keadaan senang harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, insya Allah Allah akan hindarkan diri kita dari perbuatan syirik. Kemudian yang ketujuh, menyadari bahwa perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. 8. Tidak berteman dengan orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena yang namanya teman itu dia akan mempengaruhi kita, sehingga kita harus pintar-pintar atau pandai-pandai mencari teman. Ketika kita berteman dengan orang yang berbuat syirik, senang berbuat syirik, maka lama-kelamaan kita akan terbawa, akan ikut-ikutan. Ini tidak boleh. 9. Yang ke-9, selalu berpikir rasional atau logis. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lanjut di halaman 24 25. Di halaman 25 di buku kalian Al-Islam, halaman 25, itu akibat dari perbuatan syirik. Apa saja akibat dari perbuatan syirik itu? Yang pertama, perbuatan syirik dapat menghapus kebaikan. Perbuatan syirik itu dapat menghapus kebaikan. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 88 yang artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang orang lakukan, kebaikan-kebaikan yang selama ini telah dikumpulkan, amalan kebajikan yang telah dikumpulkan, ketika orang tersebut berbuat syirik, maka
terhapuslah kebaikan. Maka amalan yang telah mereka kerjakan lenyap. Kemudian yang selanjutnya, akibat dari perbuatan syirik, neraka menjadi tempat yang kekal baginya. Jadi neraka itu menjadi tempat yang kekal bagi orang yang telah berbuat syirik akbar, syirik besar. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, intinya barang siapa yang dia itu berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, akibat dari perbuatan syirik, diharamkan baginya surga. Neraka sudah jelas tempatnya, kemudian haram baginya surga. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 72. Di halaman 25 yang paling bawah sendiri. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang menganggap Al-Masih putra Maryam, yakni Isa alaihissalam, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukanku sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi Bani Israel, anak-anak kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu menganggap Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasannya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Tuhannya itu Allah. Akan tetapi Bani Israel menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan ditegaskan bahwasannya kalau dia berbuat syirik, menganggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan, maka Allah mengharamkan kepadanya surga. Yang selanjutnya, yang terakhir, tidak memiliki ketenangan dalam hidup. Seseorang yang telah berbuat kesyirikan, maka di dalam hidupnya itu tidak akan pernah tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman yaitu syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Jadi seseorang yang ketika dia itu berbuat syirik, berbuat kezaliman yang besar, yaitu berbuat syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan suatu keamanan. Hidupnya itu tidak akan pernah tenang. Pasti banyak masalah dan demi masalah, hidupnya tidak akan pernah merasakan suatu ketenangan. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.